sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu agar pelaksanaan kegiatan hari ini berjalan lancar. Berdoa dulu. Berdoa selesai. Sebelum acara kita mulai, mari kita ice breaking sebentar. Monggo silakan semuanya bisa berdiri. Mulai itu. Nanti bisa menerikan gerakan saya ya. Oke. Tepuk semangat. Dan. Ding ding ding. Duk duk duk. Dan. Ding ding ding. Duk duk duk. Ser aha. Ser aha. Bisa ya? Mari. Karena suasananya sudah siap. Agar kita lebih semangat nanti dalam saya menjelaskan agar Bapak Ibu juga lebih semangat. Siap ya? Tepuk semangat. Dan. Ding ding ding. Duk duk duk. Dan. Ding ding ding. Duk duk duk. Ser aha. Ser aha. Terima kasih. Terima kasih. Untuk selanjutnya konsep inti budaya positif sendiri itu ada 6, yaitu perubahan paradigma belajar, ada kebutuhan dasar manusia, disiplin positif, motivasi perilaku manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Untuk pembelajaran dengan paradigma itu maksudnya bagaimana? Pembelajaran dengan paradigma baru yaitu merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Di sini mungkin Bapak Ibu guru ada yang pernah dengar kata berdiferensiasi, pembelajaran yang berdiferensiasi. Dan intinya apa ya? Mungkin ada yang tidak asing lagi untuk kita dengar. Pembelajaran sesuai dengan Ya, pembelajaran yang berpusat pada murid, ya seperti itu. Lanjut. Ya, kemudian. Terus yang kedua yaitu miskonsepsi tentang teori konsep. Nah ini ada suatu kasus ibu guru bisa mengontrol muridnya. Terus ibu bawa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Ilmu bahwa orang dewasa berat tidak boleh memaksa, ya, seperti itu. Ini miskonsepsi dalam belajar. Untuk selanjutnya itu mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kognitif. Nah ini ada stimulus untuk murid dan lain sebagainya. Contohnya. Lanjut. Untuk disiplin positif kita yaitu disiplin artinya berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Ya. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka mampu berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam ke arah yang lebih baik. Nah, disiplin positif ini bisa kita terapkan di sekolah kita nantinya. Nantinya akan saya praktekkan juga di sini contoh-contohnya juga nanti disiplin sekolah, disiplin positif yang diterapkan di sekolah kita. Mungkin disiplin positif di sini ya bisa diartikan misalkan ada kegiatan kita setiap pagi. Nah, ada doa-doa. Doa-doa pagi sebelum pembelajaran. Terus salim di depan gerbang bersama dengan guru. Ada sholat zuhur berjamaah. Pembiasaan
pembacaan doa pagi. Nah, itu termasuk disiplin positif yang bisa kita terapkan di sekolah. Yang untuk selanjutnya, nilai-nilai kebajikan, nilai yang disepakati bersama lepas dari suku bangsa agama ada 3, yaitu profil pelajar Pancasila, artinya bisa beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, benar kritis, itu bisa diterapkan di sekolah kita nantinya. Ada juga yang toleransi, rasa hormat, integrasi, dan lain sebagainya. Yang ketiga, paradigmanya adalah kebutuhan manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Di sini dalam waktu 1.4 juga disebutkan 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, bertahan hidup. Contohnya makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, kesehatan. Yang kedua, kasih sayang dan rasa terima kasih, yaitu rasa diterima masyarakat, dipedulikan, berbagi kerjasama, menjadi bagian dari kelompok, itu termasuk kasih sayang. Untuk penguasaan, yaitu ada harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui, dan didengar. Untuk kebebasan, ya, manusia itu juga memiliki kebebasan, yaitu mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah diri. Untuk kesenangan itu bisa bermain, humor, antusiasme, dan tertawa. Ya, kita bisa tertawa lepas itu karena punya kesenangan. Terus selanjutnya, motivasi perilaku manusia dibagi 2, motivasi ekstrinsik dan motivasi intrinsik. Untuk ekstrinsik sendiri yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, untuk bakat dari imbalan. Motivasi intrinsik yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Selanjutnya, motivasi perilaku manusia bagi 3. Ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Untuk hukuman sendiri tidak terencana tiba-tiba. Murid tidak mau apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan, bersifat satu arah, berupa hukuman dan psikis. Untuk konsekuensi terencana atau disepakati sesuai peraturan. Nanti kita bisa membuat konsekuensi di kelas kita masing-masing, nanti akan ada contohnya juga, nanti akan saya beri paparannya. Murid tetap dibuat tidak nyaman sehingga guru yang terlalu memonitor murid. Untuk segitiga restitusi yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Ini untuk motivasi perilaku. Nah, kita di sini sebagai guru harus mempunyai 5 kontrol sebagai seorang guru. Yang pertama, kita bisa sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, bisa sebagai teman untuk murid kita, untuk pemantau, dan memanajer di kelas kita masing-masing. Itu 5 posisi kontrol guru. Contoh 5 penerapan posisi guru. Contohnya, saya mempunyai kasus siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Sebagai seorang guru, untuk menghukumnya yaitu hormat bendera selama 1 jam misalnya, seperti itu. Tapi kita tidak akan melakukan seperti itu paling 10 menit atau 5 menit. Membuat rasa bersalah. Beberapa kali ibu, bapak harus memberitahu kamu. Selalu saja mengecewakan ibu dan bapak. Itu contoh kata-kata agar anak-anak itu merasa bersalah sendiri bagi dia sendiri. Itu. Untuk selanjutnya saya juga
siswa tidak memakai atribut lengkap, bagaimana kalau kita sebagai teman untuk anak-anak didik kita karena dia tidak memakai atribut dengan lengkap? Ya, ayo dong ikuti aturan sekolah. Tolong bantu ibu bapak ya kali ini. Ya sudah, tidak apa-apa, lain kali jangan berbuat seperti ini lagi. Kita hanya memotivasi sebagai teman untuk berbicara dengan murid kita. Kalau sebagai pemantau, kamu sudah melanggar peraturan, kamu tahu konsekuensinya kan? Setelah upacara, kamu beri atribut ke koperasi dan jangan diulangi lagi. Itu contoh untuk masalahnya agar cepat selesai sebagai pemantau. Untuk sebagai manajer, nah ini, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu, nak? Nah itu ditanya, kenapa sampai tidak punya atribut padahal sudah 1 bulan atau sudah 2 minggu sekolah kok masih belum memiliki atribut. Nah, sebagai ini, contohnya posisi kontrol. Apakah aku? Nah, sebagai seorang murid, saya kecewa sekali sama kamu ibu guru ngomong seperti itu. Berbicara dengan muridnya itu sebagai kontrol kedua. Yang selanjutnya, kamu tidak pernah benar melakukannya kan? Maksudnya itu kata-kata yang ditanyakan kepada murid kita. Lanjut. Ayo lakukanlah demi bapak ibu ya nak, agar kamu bisa berubah nantinya. Kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Ini tadi adalah
tindakan yang salah tadi bahwa menjelaskan bahwa tindakan Mas Ijal ini salah, jangan diulangi lagi. Nah, nanti agar dia bisa mengikuti pembelajaran dengan maksimal. Kalau dia telah terus kan, tetapi sama menanyakan keyakinan juga sudah melanggar disiplin. Ya. Untuk sebelum menutup, mungkin ada yang mau ditanyakan, monggo. Kemarin saya sudah praktek untuk segitiga restitusi tadi untuk penyelesaian masalah kegiatan kelas yang dilakukan anak-anak yang melanggar keyakinan kelas di sekolah ini. Mungkin dari Bapak Ibu ada pertanyaan? Ya. Saya karena Ya. ini kan sudah ada segitiga restitusi. Ya. Sama Mas Jidan sama Mbak siapa tadi? Anak bela. Ya. Khusus untuk Mas Jidan di sana. Tapi karena kasusnya sering telat. Ya, telat dalam Hasil dari segitiga restitusinya apa? ya, kemarin kan sudah saya beri motivasi, berikan saran. Insya Allah dia sudah mau untuk melakukan tindakan yang lebih baik lagi. Ya. Contohnya dalam 2 minggu ini dia sudah tidak telat lagi. Seperti itu. Ya. Ada kontrol dari saya Ya, juga. maksudnya saya ingin hasil dari Mas Jidannya itu dia melakukan apa saja dari hasil restitusi tadi. Untuk Mas Hujan sendiri, ketika untuk saya hubungan dengan orang tuanya juga lewat WA juga untuk mengontrol ketika di rumah. Alhamdulillah Mas Hujan itu sudah melakukan hal yang baik, contohnya tidak main HP lagi seperti itu. Kalau di sekolah juga fokus karena sering dimotivasi dengan kejadian seperti itu kan dia malu dengan teman-temannya. Ada tindakan dia itu merasa diperhatikan, merasa saya perhatikan untuk melakukan perubahan karena sudah kelas 6 juga harus ada perubahan yang lebih baik lagi ketika dalam masuk kelas tadi untuk melakukan disiplin masuk kelas seperti itu. Oke, ada lagi Pak Ibu mungkin yang belum dipahami jadi bisa dipertanyakan. Sudah ada? Bisa tidak? Ya, Pak, ya, mungkin itu cukup pemaparan aksi nyata saya di kelas 6 untuk memenuhi tugas saya sebagai CGP Angkatan 11 di sekolah ini. Untuk penutupnya, ini ada sebuah kalimat dalam menerapkan program disiplin positif. Hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau saya sebagai manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab. Mungkin cukup dari saya. Terima kasih atas waktunya Bapak Ibu semua. Mungkin kalau ada masukan lagi saya siap untuk